Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pejuang SBMPTN. Nah, di sini kita ketemu lagi pada pembahasan soal-soal SBMPTN. Ini kita akan bahas soal dari materi titrasi asam basa keluar di SBMPTN 2015. Baik, adik-adik, coba kita lihat soalnya. Asam oksalat adalah asam berbasa 2. Sebanyak 10 ml asam oksalat diencerkan dengan air sampai volumenya tepat 100 ml. Nah, larutan ini digunakan untuk mentitrasi 20 ml larutan NaOH 0,2 molar dengan indikator bromtimol biru. Bila titik akhir diperoleh saat volume asam oksalat mencapai 25 ml, pertanyaannya, berapakah konsentrasi larutan asam oksalat yang awal? Nah, baik adik-adik, di sini saya supaya lebih jelas akan saya gambar ya, supaya adik-adik lebih mudah memahami ya. Nah, kita misalkan ini ada suatu tabung, di dalamnya ada sebanyak 10 ml asam oksalat ya. Asam oksalat ini adalah H2C2O4, asam berbasa 2, yaitu asam bervalensi 2. Nah, 10 ml asam oksalat ini diencerkan. Nah, tentu ditambah air. Diencerkan dengan air sampai volumenya menjadi 100 ml. Nah, jadi awalnya adalah 10 ml. Sekarang ditambahkan air sampai volumenya jadi 100 ml. Kemudian yang 100 ml ini digunakan untuk mentitrasi. Nah, larutan NaOH. Jadi di sini ada larutan NaOH ya. Ini akan kita titrasi dengan menggunakan asam oksalat ini. Nah, NaOH ini konsentrasinya sudah diketahui, yaitu sebesar 0,2 molar. Kemudian volume larutan NaOH ini adalah 20 ml. Nah, asam oksalat tadi dimasukkan ke dalam buret ini. Nah, ini pipet ini yang di atas namanya disebut buret, ya. Jadi seluruh asam oksalat ini dimasukkan ke dalam buret ini. Nah, kemudian sebelum dibuka kerannya, ini dimasukkan dulu indikator BTB, bromtimol biru. Setelah itu kita teteskan. Nah, dititrasi ya, dititrasi. Nah, perubahan warna terjadi ya, perubahan warna terjadi biasanya titik akhir titrasi itu ditandai dengan adanya perubahan warna. Perubahan warna terjadi ketika asam oksalat dari 100 ini yang masuk hanya 25 ml. Ya, ketika asam oksalat masuk sebanyak 25 ml, nah itulah tercapai titik akhir titrasi atau titik ekivalennya. Yang jadi pertanyaan, berapa molar konsentrasi asam oksalat yang awal? Nah, konsentrasi asam oksalat awal ini kita tidak bisa langsung dapatkan. Kita bisa dapat adalah konsentrasi asam oksalat yang encer ya. Nah, dengan menggunakan rumus, kalau pada titrasi ya, mol asam dikali dengan valensinya ya, mol asam dikali dengan valensi asam ini sama dengan mol basa dikali dengan valensi basa. Nah, itulah yang kita gunakan pada penyelesaian soal-soal titrasi asam basa. Mol asam itu adalah volumenya dikali molar. Nah, ini dikali valensi sama dengan mol basa berarti volumenya kali molar kali valensi. Nah, volume asam yang terpakai untuk mentitrasi NaOH ini adalah 25. Ingat, yang 25 ini adalah mewakili yang 100. Artinya, molar yang 25 nanti akan sama dengan yang 100 itu. Nah, jadi di sini kita mau cari molarnya. Valensi asam oksalatnya 2. Untuk basa, volumenya adalah 20 ml. Ya, molar basanya adalah 0,2 ya, 0,2. Valensi basanya 1. Nah, dari sini kita bisa peroleh ya, ini kita bisa coret sini berarti jadi 4.
Ya, 2 dikali 2, 4. 4/50. Maka sama itu artinya dengan ya 8/100 atau 0,08 molar. Ingat, yang 0,08 molar ini adalah konsentrasi asam oksalat yang sudah diencerkan, yang 100 tadi. Sementara yang ditanya adalah yang awal. Nah, maka untuk mencari yang awal, kita gunakan rumus V1 dikali M1, karena itu yang 100 hasil pengenceran. V2 dikali M2. V1 volume yang pekat, yang awal 10. M1 ini molar yang pekat sama dengan V2 volume yang sudah diencerkan, yaitu 100. Ya. Nah, M2-nya adalah 0,08 ya. Nah, dari sini kita bisa dapat molar yang awal adalah 10 kali 0,08, yaitu 0,8 molar. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kita lihat satu lagi, soal terakhir. Baik, adik-adik, kita lanjut sekarang soal yang kedua. Nah, ini soal yang terakhir. Sebelum kita bahas soal yang kedua, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan share ya, agar kalian nanti bisa mendapat video-video terbaru dari saya, dan kalian share ke teman-teman supaya banyak yang mendapat manfaat dari video ini. Ini di channel YouTube saya, Budiono Yahman. Nah, kita lihat soal kedua. Di sini tentang pH campuran asam basa. Sebanyak 200 ml larutan asam sianida 0,3 molar dengan Ka 5 kali 10 pangkat min 10 dicampur dengan 100 ml KOH 0,3 molar. Nah, selanjutnya ke dalam campuran tersebut ditambahkan 0,8 gram NaOH padat. MrNaOH adalah 40. Pertanyaan, berapakah nilai pH yang terbentuk? Nah, baik adik-adik pejuang SBMPTN, di sini langkah pertama kita buat dulu reaksi antara HCN dengan KOH. Lalu dari hasil reaksi ini nanti kita reaksikan lagi dengan 0,8 gram NaOH. Nah, kita tulis dulu persamaan reaksi antara HCN dengan KOH. HCN kita reaksikan dengan KOH. Asam kita reaksikan dengan basa, tentu akan menghasilkan garam ditambah air. Garamnya adalah KCN. Nah, ini garamnya plus H2O. Nah, selanjutnya kita tentukan mol masing-masing ya. Karena perbandingan koefisien itu menyatakan perbandingan mol. Maka data yang ada kita ubah jadi mol. Nah, bagaimana cara mengubah data yang ada menjadi mol? Di sini datanya volume dan molar. Supaya jadi mol tinggal kita kalikan. Adik-adik kalikan aja nih. 200 dikali 0,3, maka HCN dapatnya adalah 60. Satuannya milimol karena volumenya dalam mililiter. KOH-nya 100 kali 0,3 ya. Ini 100 dikali 0,3, maka KOH-nya adalah 30 milimol. Nah, perbandingan koefisien adalah 1:1. Sementara perbandingan mol 2:1. Nah, kalau perbandingan koefisien dengan perbandingan mol tidak sebanding, itu artinya ada yang bersisa. Maka kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Nah, sekarang kita lihat yang habis siapa? Nah, yang habis adalah reaksi pembatasnya, yaitu KOH 30 milimol ya. Kemudian dari HCN ini akan bereaksi sebanyak 30 karena perbandingan koefisien 1:1, 30 milimol juga. Berarti bersisalah HCN sebanyak 30 milimol. Kemudian ada terbentuk garam KCN ya. Karena perbandingan 1:1:1, berarti garam KCN juga sebanyak 30 milimol. Nah, berarti pada akhir reaksi ya, terdapat asam lemah HCN yang bercampur dengan basa konjugasinya CN-,
ini adalah larutan penyangga. Nah, ke dalam campuran HCN dan CN- ini dimasukkan NaOH. Tentu karena NaOH ini basa, maka NaOH tidak mungkin bereaksi dengan basa konjugasi ya dari HCN. Nah, NaOH akan bereaksi dengan HCN yang sisa yang sebanyak 30 ini, 30 milimol ya. Maka kita reaksikanlah HCN dengan NaOH. Nah, apa hasilnya? Asam ditambah basa, hasilnya adalah garam ditambah air. Garamnya adalah NaCN ya, plus H2O. Sekarang kita tentukan jumlah mol masing-masing. HCN-nya ini sekarang 30 milimol. 30 milimol. Nah, NaOH-nya berapa? Coba kita hitung. NaOH ini adalah 0,8 gram. Nah, berapa mol itu? Coba kita hitung. NaOH-nya 0,8 gram. Kita bagi dengan mR-nya 40. Nah, kalau gramnya kita bagi dengan mR, kita dapat adalah mol. Nah, karena di sini kita bekerjanya dalam milimol, maka ini kita kali dengan 1000 supaya hasilnya jadi milimol ya. Nah, ini kita coret nolnya, coret 01 di sini, coret 0 ini, coret lagi 01 di sini. Sehingga hasilnya adalah 80/4, berarti NaOH-nya 20 milimol. Nah, kita masukkan NaOH 20 milimol. Perbandingan koefisien adalah 1:1. Tetapi perbandingan mol 3:2. Artinya, di sini kembali tidak semuanya habis. Ada yang bersisa. Karena perbandingan koefisien dengan perbandingan molnya tidak sama. Coba kita lihat siapa yang habis. Nah, tentu kita bagi mol dengan koefisien, bagi mol dengan koefisien. Yang kecil hasil bagi, itu yang habis. Berarti yang habis adalah NaOH 20 milimol. Habis. Lalu berapa bereaksi HCN? 1:1. Kalau ini 20, ya di sini tentu 20. Berarti sisa HCN adalah 10 milimol. Kemudian terbentuk NaCN sebanyak 20 milimol. Nah, berarti pada akhir reaksi yang kita peroleh itu adalah, yang ada pada akhir reaksi adalah HCN sebanyak 10 milimol. HCN sebanyak 10 milimol. Nah, ini bercampur dengan basa konjugasinya, yaitu CN-. CN- dalam KCN ada 30 dan dari NaCN ada 20. Berarti CN-nya atau basa konjugasi dari HCN adalah 50 milimol. Karena pada akhir reaksi di sini bercampur asam lemah dengan basa konjugasinya, berarti campuran itu disebut namanya buffer asam. Nah, maka untuk menentukan pH-nya, kita gunakanlah rumus pH buffer asam, yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya, yaitu HCN, dibagi dengan mol basa konjugasinya, yaitu CN-. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Ya, Ka-nya 5 kali 10⁻⁻10, kemudian mol HCN-nya adalah 10 dan mol CN-nya adalah 50. Nah, ini kalau kita hitung coret ini, nah ini 10 kali 5, 50 ya, ini habis. Berarti dapat kita 10⁻⁻10. Maka dengan demikian, kalau H+-nya 10⁻⁻10 molar, berarti pH-nya adalah 10. Nah, ini adik-adik jawabannya adalah D ya. Nah, kemudian saya ingatkan kembali, jangan lupa ya klik tombol like, subscribe, dan share. Saya Budiono Ihaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.